Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pusri. Semoga kalian selalu sehat walafiatnya, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang bertanya-tanya saya akan menjawab. Untuk yang bertanya-tanya soal keadaan Mas Alfi gimana? Mohon maaf untuk Mas Alfi Kurniawan, tidak akan dibahas dimanapun karena keluarga berkeberatan. Jadi kita harus menghormati perasaan ibunya Mas Alfi dan keluarga. Jadi seperti itu. Yang penting semuanya sehat, ibunya sehat, keluarganya sehat, dan semoga disegerakan berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah kejadian nyata di mana kita itu kalau bisa itu jangan sampai mengubah bagian tubuh manapun, dan jangan sampai menambahi ataupun memasang sesuatu dalam tubuh kita agar suatu kelak, kalau namanya umur kan kita tidak tahu ya teman-teman, namanya umur tidak tahu. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Tapi seandainya kita meninggal dalam keadaan buruk, setidaknya tidak ada barang lain di tubuh kita, seperti itu. Jadi ini kisah nyata yang terjadi di daerah Blora. Jadi saya nggak perlu sebutkan tempatnya di mana, tapi intinya di daerah Blora. Jadi ada seorang seorang perempuan, dia itu sangat cantik, cuman dia itu berambut keriting, teman-teman, keriting. Nah, si gadis ini nih sebenarnya orangnya baik, terus suka bantu orang tuanya, tetapi setelah kematiannya itu kejadian horor itu terjadi. Jadi si gadis ini korennya ini menteror warga sekitarnya. Jadi mendatangi teman-temannya, mendatangi sanak saudaranya, sehingga mengakibatkan bahwasanya di hari keempat dia meninggal itu kuburannya dibuka. Dan apa yang terjadi teman-teman, sungguh di luar nalar, sungguh di luar logikanya manusia. Jadi hal itu menggemparkan seluruh desa. Untuk ceritanya begini teman-teman, sebut saja namanya Mbak Bulan. Mbak Bulan ini salah satu salah satu gadis di sebuah desa di kota Blora. Nah, dia ini sebenarnya anaknya baik juga, ringan tangan membantu orang tuanya. Cuman seiring berjalannya waktu, Mbak Bulan ini kan puber ya teman-teman, puber. Dia ingin memperbaiki penampilannya. Akhirnya suatu hari dia ini masalahnya itu hanya di rambut teman-teman. Dia rambutnya keriting, dia ingin meluruskan. Nah, waktu itu dia berkata pada ibunya begini, "Bu, saya mau rebonding rambut saya," katanya gitu. Terus ibunya bilang, "Mbok nggak usah neko-neko, wes kayak gitu wae." Terus ibu gitu, orang kok gak zaman temen, kata, nggak ngikuti perkembangan zaman gitu loh teman-teman. Nah, akhirnya sama ibu ini diizinkan rebonding.
Terus Mbak Bulan ini pulang menjadi cantik ya, tentunya menjadi cantik, rambutnya jadi lurus. Ibunya pun kaget terus, rambutmu kape iram silan gitu. Iya Bu, ini jenenge rebonding. Oh habis berapa lan gitu. Murah Bu, cuma 125.000. Oh ya udah. Nah, pada akhirnya Mbak Wulan ini pergi kerja. Dia kerja di sebuah pabrik di daerah sana. Dia tuh pergi kerja. Temen-temennya udah merasa beda dong sama Mbak Wulan yang dulu yang rambutnya rebo, kalau orang Jawa bilang itu jewowok gitu. Jewowok itu. Nah, sesampainya di tempat kerja, teman-temannya pada mengatakan, wah anak perubahan Ki, katanya gitu. Nah, dengan seiringnya banyak pujian, Mbak Wulan ini akhirnya Mbak Bulan ini lupa akan kodratnya. Dia selalu ketika rambutnya udah mulai keriting, dia pergi ke salon. Ketika keriting, dia pergi ke salon. Nah, akhirnya namanya ajal tidak ketahuan ya teman-teman, tidak tahu. Setelah rebonding, terus tiba-tiba nih teman-teman, namanya aja nggak tahu, Mbak Bulan ini pulang dari tempat kerjaan ini tertabrak oleh mobil box. Mbak Bulan terpental, akhirnya meninggal dunia teman-teman. Di situ ya Allah, batuk teman-teman. Di situ aduh ya Allah Gusti, tertabrak truk box, Mbak Bulan ini meninggal. Terus dibawa ke rumah sakit. Setelah dipulasara jenazahnya, diantarkanlah pulang jenazahnya itu ke rumah Mbak Bulan ini teman-teman. Nah, orang tuanya pun menangis ya teman-teman, menangis kehilangan. Siapa sih orang tua yang gak kehilangan anak ya, apalagi anaknya ini bisa dibilang tulang punggungnya keluarga teman-teman. Akhirnya di situ jenazahnya diurus, dikebumikan dengan baik sesuai syariat Islam, dikebumikanlah jenazah itu. Nah, di malam setelah dikebumikan itu, ada tetangganya itu yang mendengar suara orang menangis. Tolong gitu. Nah, mendengar kata-kata semacam itu pun tetangganya tidak menghiraukan, mungkin siapa sih, mungkin suara biasa gitu loh teman-teman. Lalu di keesokan harinya ini pada cerita bahwa tidak 1-2 orang yang mendengar suara tangisan itu. Setelah itu orang-orang pada bertanya-tanya ya teman-teman, kira-kira siapa yang nangis, apa mungkin itu Bulan, atau mungkin ada organ tubuhnya yang masih tertinggal di tempat kecelakaan, jadi dia minta tolong, seperti itu teman-teman. Nah, di hari kedua itu bapaknya sendiri itu yang didatangi Mbak Bulan. Mbak Bulan ini maaf ya, korinnya Mbak Bulan ini datang, terus dia ini berdiri di pintu kamarnya bapaknya, sambil berkata, Pak tolong Pak, gitu. Shock lah ya, bapaknya tuh shock, kaget. Ditanya, kowe iki dudu anakku, kamu tuh dudu Bulan, kowe iki sapa, kowe jemit ngendi, gitu. Nah, pada akhirnya ini bapaknya ini ceritalah ke keluarganya, Mak, kok Bulan ini metu ya aku tuh Mak, katanya gitu. Jaluk tulung ono apa ya Mak, gitu kan teman-teman. Nah, keluarganya tuh ingetnya tuh cincinnya teman-teman, cincinnya
Bulan waktu dikubur itu masih nempel di jarinya. Di jarinya itu dia masih nempel. Keluarganya inget begini, oh anu kali Pak, cincinnya kayak wingi ora dicopot gitu. Cincinnya itu nggak dilepas loh Pak kemarin tuh. Oh, emang iya Pak, cincinnya nggak dilepas. Mungkin bulan itu kali Pak minta tolongnya itu. Nah, dari pertama, kedua ada gangguan seperti itu. Di hari ketiganya nih teman-teman, di hari ketiganya itu ada sesuatu kejadian yang luar biasa. Itu ada anak-anak kecil, itu lagi jalan biasalah yang main bola segala macam itu, dia segala main bola di tempat lain poli gitu loh, lapangan poli. Nah, anak-anak kecil tuh menangis kejer, pokoknya pada nangis di situ, pada tangisan. Ada yang pingsan juga, ada yang kesurupan. Akhirnya ditanyalah anak-anak kecil itu, kamu kenapa pada nangis tuh, kenapa, katanya. Mbak Bulan ini di situ loh, di situ Mbak Bulan tuh di situ. Katanya tolong. Terus pada akhirnya melaporlah orang tuanya anak-anak ini, melapor ke ibunya Mbak Bulan ini. Bu, mohon maaf Bu, ini karena bukan 1-2 orang yang bertemu dengan Bulan, apa tidak sebaiknya makamnya Bulan itu dibongkar lagi, terus cincinnya itu diambil Bu, gitu. Lalu keluarga pun sepakat, iya Bu, karena keluarga berpikirnya begini teman-teman, kalau hal itu tidak dilakukan mungkin teror akan berkelanjutan. Nah, di hari keempat ini keluarga ini berembuk sama ketua RT, sama mudin ya, kalau di kampung itu mudin, ustadz lah yang menguburkan itu, berkonsultasi dan diputuskanlah makam itu dibongkar kembali untuk mengambil cincin yang ketinggalan itu teman-teman. Singkat cerita, dibukalah makam itu teman-teman. Makamnya itu dibuka. Betapa terkejutnya keluarga dan semua orang yang ada di situ. Yang tadinya tuh rambut Mbak Bulan itu lurus, karena udah di rebonding kan lurus ya teman-teman. Itu rambutnya tuh jadi jewowok gitu loh teman-teman. Jadi rambut mayat itu jadi jewowok, jadi melebar kayak kesengat, kayak kalau di HP itu kayak ke setrum listrik itu loh, jadi berdiri semua gitu. Kagetlah semua keluarga di situ. Terus dibukalah cincin itu, diambil, terus cincinnya itu diambil, dikuburkan, tapi di atas makamnya itu tadi ditimbun kembali, itu baru dikuburkan. Nah, di situ terus jadi bahan omongan orang sekampung ya teman-teman. Orang sekampung itu pada ngomong, mayatnya Bulan kok begitu amat, rambutnya begitu amat, kok rambutnya jadi jewowok begitu, katanya gitu. Rambutnya kok kembali seperti itu ya. Terus ada yang bilang, makanya aja jangan merubah bentuk tubuh, akhirnya kan disiksa seperti itu toh. Nah, pada akhirnya setelah cincin itu diambil teman-teman, cincin itu diambil, sudah tidak ada lagi gangguan, dan di kampung itu menjadi nyaman. Kampung itu menjadi tenang kembali seperti sedia kala, walaupun masih ada selentingan seruang-seruingnya Mbak Bulan ini, rambutnya yang kembali
seperti sedia kalian jewuk itu tadi. Akhir kata, setelah beberapa 1000 hari dari kematiannya Mbak Bulan ini, keluarga sudah nggak merasa nyaman karena banyak sekali digunjingkan oleh masyarakat yang inilah yang itu, yang ini. Akhirnya keluarga memutuskan untuk pindah hijrah. Keluarganya ini tinggal berdekatan dengan saya di daerah Jakarta sini. Itu adalah cerita dari ibunya sendiri. Jadi wallahu alam, saya hanya menceritakan kembali kejadian yang dialami Mbak Bulan ini. Pesan yang dari saya adalah bahwasanya apapun yang ketika kita meninggal, baik bekel, anting, perhiasan atau apapun yang ada di tubuh kita, itu sebaiknya dibuang dan dilepas. Terus saya juga pernah mendengar juga bahwasanya kalau yang pasang spiral atau IUD itu juga harus dilepas karena agar mayat dan jenazah itu tenang. Seperti itu teman-teman. Jadi namanya umur kita tidak tahu. Kita mohonnya agar Allah memberikan kita umur yang panjang, umur yang berkah, umur yang barokah ya teman-teman. Tapi namanya ajal kita tidak akan tahu. Kita hanya berharap dan memohon Allah memberikan umur panjang kepada kita semua. Oke teman-teman, demikian ya pesan dari saya. Biarkan apa yang ada dalam tubuhmu, jangan pernah merubah apapun, karena Allah menciptakan dirimu itu adalah sesuai apa yang kamu butuhkan. Oke teman-teman, tetap bersyukur. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, Allah juga akan kembali. Makanya jangan malu, jangan sungkan kalau kita memiliki kekurangan ataupun kita tidak lebih bagus dari orang lain. Syukuri itu. Insya Allah dengan bersyukur kita bisa legowo, kita bisa menerima apapun yang diberikan Allah selama itu tidak memperberat kehidupan kita. Terima saja karena Allah lebih tahu, Allah lebih paham apa yang kita butuhkan, bukan yang apa yang kita harapkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk semuanya. Selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.